Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Aditya Permana dengan NIM 2304010102062. Saya akan mempresentasikan ujian akhir semester untuk mata kuliah Data Science dengan kode kelas IF403 dengan dosen pengampu Ibu Heni Yulianti, MM, MKom. Dalam ujian akhir semester ini, eh, yaitu menjelaskan materi dari sesi 9 sampai dengan sesi 15. Pembahasan pertama terkait manajemen data. Manajemen data adalah proses merencanakan, mengolah, menyimpan dan mengatur dan memelihara pusat data yang dimiliki oleh sebuah instansi. Dalam proses manajemen data, yang pertama itu merencanakan, yaitu rencana pengelolaan data. Lalu selanjutnya mengolah, yaitu editing, coding, entry data atau cleaning, lalu menyimpan, proses menyimpan, ada storage untuk data yang diolah, lalu mengatur, itu ada filter, agregasi, penggabungan, lalu ada memelihara, yaitu perawatan secara berkala untuk menjaga dan terkait keamanan data. Pentingnya manajemen data yaitu meningkatkan produktivitas, membantu membuat keputusan akurat, mengurangi risiko kehilangan data. Lalu permasalahan dalam manajemen data yang pertama, struktur data tidak terstandarisasi, entry data tidak akurat, lalu data tersimpan dalam sumber daya yang berbeda, dan kesulitan mencari data dalam waktu singkat. Pembahasan selanjutnya terkait asosiasi dan regresi. Yang pertama, hubungan dua numerik, yaitu korelasi Pearson, merupakan suatu ukuran yang digunakan untuk mengukur kekuatan dan arah hubungan linear antara dua perubahan numerik. Nilai R atau korelasi Pearson ini antara -1 sampai 1, yaitu tanda positif atau negatif menunjukkan arah hubungan. Jika R semakin dekat dengan 1 atau -1, hubungan linear kedua kubah semakin kuat. Sedangkan semakin dekat dengan 0, hubungan linear kedua kubah semakin lemah. Eh, Dalam hubungan dua kubah numerik, itu bisa divisualisasikan dengan diagram sebar atau scatter plot, yang merupakan eh, grafik yang menggunakan titik untuk mewakili nilai dua kubah numerik yang berbeda. Lalu yang kedua, hubungan dua kubah kategorik. Ini yaitu tabel kontingensi, yaitu salah satu cara untuk melihat hubungan antara dua kubah kategori. Lalu menjadikan frekuensi gabungan dua kubah dalam bentuk matriks. Baris mewakili kategori dari suatu kubah, kolom mewakili kategori dari kubah lain. Ukuran asosiasi atau kubah ordinal digunakan untuk mengukur kekuatan dan arah hubungan antara dua kubah variabel. Tujuannya adalah untuk mengetahui seberapa erat dua kubah terkait satu sama lain, yaitu korelasi Spearman yang digunakan untuk menentukan peringkat korelasi antara dua variabel yang diberi peringkat. Lalu ada gamma, ukuran asosiasi ordinal yang digunakan untuk mengukur kekuatan dan arah hubungan antara dua perubahan kategorik skala ordinal. Rumus dari gamma yaitu C kurang D dibagi C tambah D. C adalah konkordan, merupakan kedua kubah kategorik yang dianalisis memiliki urutan kejadian yang sama. Atau jika salah satu naik, maka nilai yang lainnya juga ikut naik. D itu adalah discordant, merupakan kedua kubah kategorik yang dianalisis memiliki urutan kejadian yang berbeda. Yaitu jika salah satu naik, maka nilai yang lain menurun. Lalu pembahasan selanjutnya, analisis regresi. Analisis regresi merupakan teknik statistik yang digunakan untuk memodelkan dan menganalisis hubungan antara variabel dependen atau variabel target dan satu atau lebih variabel independen atau variabel prediktor.
Tujuan analisis regresi adalah untuk memprediksi nilai variabel dependen berdasarkan nilai-nilai variabel independen, serta untuk menentukan kekuatan dan karakteristik hubungan antara variabel-variabel tersebut. Fungsi analisis regresi yaitu memprediksi variabel, mengidentifikasi hubungan antara variabel, lalu bisa digunakan ujian hipotesis. Salah satu jenis analisis regresi yaitu regresi linear sederhana. Menjadi salah satu jenis analisis regresi yang paling mudah dipahami. Model ini hanya melibatkan satu variabel independen dan satu variabel dependen. Hubungan antara kedua variabel bersifat linear, sehingga perubahan pada variabel X akan mempengaruhi Y secara langsung. Metode ini sangat tepat digunakan ketika data memiliki skala interval atau rasio dan terdapat hubungan sebab akibat yang jelas. Contoh kasus, misalkan ingin mencari tahu hubungan antara harga jual rumah dengan ukurannya. Lalu bahasan selanjutnya klasifikasi. Klasifikasi adalah proses untuk menentukan model atau fungsi yang menjelaskan atau membedakan konsep atau kelas data. Tujuannya untuk dapat memperkirakan kelas suatu objek yang labelnya tidak diketahui. Model dapat berupa aturan jika maka, decision tree, formula matematis, atau neural network. Proses klasifikasi itu ada dua fase, yaitu fase training. Sebagian data yang sudah diketahui kelas datanya diumumkan untuk membentuk model perkiraan dan untuk data training mempunyai label. Yang kedua adalah testing, yaitu model yang sudah terbentuk diuji sebagai yang data lainnya untuk mengetahui akurasi. Lalu salah satu model klasifikasi yaitu decision tree, yaitu mengubah data menjadi pohon keputusan dan aturan keputusan. Algoritma yang populer untuk decision tree yaitu ID3, C45, CART atau Classification and Decision Trees, dan Random Forest. Model ini memecah dataset menjadi subset berdasarkan kondisi tertentu hingga mencapai keputusan akhir. Dalam membangun decision tree, kita ingin membagi data dengan cara yang paling efektif, yaitu dengan entropi digunakan untuk menghitung information gain. Entropi memastikan bahwa setiap cabang yang dibuat mengurangi ketidakpastian data. Ini menceritakan pohon yang lebih akurat dan efisien dalam mengklasifikasikan data. Setelah semua data dalam subset homogen itu memiliki kelas yang sama atau sudah batas kedalaman pohon, buat aturan klasifikasi dari jalur pohon. Lalu pembahasan selanjutnya mengenai clustering. Clustering adalah teknik yang digunakan untuk mengelompokkan kumpulan data ke dalam beberapa kelompok atau cluster berdasarkan kemiripan atau kedekatan karakteristik. Clustering merupakan unsupervised learning atau tidak menggunakan label kelas saat pelatihan. Karakteristik clustering itu yang pertama partitioning clustering, yaitu memungkinkan bagi setiap data yang masuk ke dalam klaster tertentu pada suatu tahapan, kemudian pindah ke klaster lain pada tahapan berikutnya. Ini jumlah klasternya ditentukan di awal. Contoh algoritmnya adalah Kamis. Yang kedua, hierarchical clustering, atau data yang sudah masuk ke dalam klaster tertentu tidak dapat berpindah ke klaster lain. Contohnya yaitu single linkage. Lalu yang ketiga ada overlapping clustering, yaitu setiap data mungkin masuk ke dalam beberapa klaster. Contohnya fuzzy semin. Lalu yang terakhir hybrid clustering, yaitu gabungan partitioning, hierarchical clustering, dan overlapping. Pembahasan selanjutnya mengenai algoritma clustering, yaitu merupakan algoritma clustering yang sangat populer. Tahapannya, yang pertama tentukan jumlah cluster atau K, lalu pilih centroid awal, hitung jarak dapat menggunakan Euclidean distance untuk setiap data, kelompokkan data berdasarkan centroid terdekat,
Lalu tentukan centroid baru dari setiap cluster, lalu kelompokkan kembali sampai tidak ada yang berubah kelompok atau misalnya batas iterasi yang ditentukan. Kelemahan dari algoritma Cummins yaitu sangat bergantung pada pemilihan nilai centroid, lalu hanya cocok untuk data numerik, lalu harus menentukan jumlah cluster di awal. Selanjutnya, pembahasan mengenai big data. Data adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan kumpulan data yang sangat besar dan kompleks yang tidak dapat dikelola dengan software atau tools pengumpulan database biasa atau konvensional. Karakteristik dari big data itu yang pertama volume, yaitu jumlah data yang sangat besar, lalu velocity, kecepatan data yang sangat tinggi, lalu variety adalah variasi atau jenis atau tipe data yang sangat banyak, value atau nilai yang bisa dihasilkan sangat besar, veracity yaitu tingkat keakuratan dan keandalan data. Tujuan dan manfaat big data ini meningkatkan keputusan berbasis data, mengurangi biaya, pengurangan waktu, optimalisasi proses bisnis dan operasional, lalu dapat digunakan untuk inovasi produk dan layanan yang lebih tepat sasaran. Salah satu teknologi pendukung data yaitu Hadoop, yaitu framework untuk memproses himpunan data berskala besar. Lalu pembahasan selanjutnya yaitu data mining. Ini merupakan disiplin ilmu yang mempelajari metode untuk mengekstrak pengetahuan atau menemukan pola dari suatu data yang besar. Metode pada data mining yaitu ada estimasi, contoh algoritmanya ada linear regression, neural network atau SPN. Lalu ada prediksi, linear regression, contohnya ada linear regression. Lalu klasifikasi ada night bias, KNN, eh, C45, D3. Lalu ada clustering, itu contoh algoritmanya adalah Cummins, Fujisemi. Lalu asosiasi, ada FP growth dan a priori. Eh, Software yang populer untuk data mining yaitu Rapid Miner. Rapid Miner terdiri dari beberapa jenis, yaitu ada Rapid Studio, yaitu sebuah software yang berdiri sendiri yang dapat digunakan untuk persiapan data, visualisasi, dan pemodelan statistik. Lalu ada Rapid Miner Server, sebuah enterprise grade dengan repository sentral yang dapat meningkatkan eh, kerja secara tim jauh lebih mudah. Lalu ada manajemen proyek dan development. Lalu ada Rapid Miner Hadoop mengimplementasikan kemampuan analisis big data yang berpusat pada Hadoop. Lalu pembahasan selanjutnya mengenai business intelligence. Business intelligence ini merupakan sistem atau aplikasi yang berfungsi untuk mengubah data-data dalam suatu perusahaan atau organisasi ke dalam bentuk pengetahuan. Metodologi dalam pembangunan business intelligence yaitu business understanding, yaitu pemahaman kebutuhan pengguna, data understanding, yaitu pemahaman kondisi data yang dimiliki, data preparation, penyusunan data untuk memenuhi kebutuhan, modeling assessment, yaitu memilih model yang akan digunakan, lalu ada review and evaluation, meningkatkan value atas sistem. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.